Wis tak anteni lho. Boleh. Wih, lebih to. Aku ki wis lagune ki lho wis langsung bablas aku rene. Piye kabare? Apik, Mas. Sehat-sehat toh? Sehat-sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah. Ibumu ya ibuku loh, Mas. Wih, kok ngono to ya? Alah. Seneng banget loh Ki kita bisa bersama-sama kembali dengan seluruh pemirsa TVRI Yogyakarta di kesempatan kali ini kita ketemu lagi di Jogja itu keren. So, piye kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kali ini Iya, kita Mas, akan ngobrol-ngobrol lagi. Kalau misalnya kemarin itu kita sudah cerita banyak hal tentang aksara Jawa. Betul sekali. Aksara Jawa kali ini ternyata sudah membesar dan juga sudah banyak dikenal oleh banyak orang. Iya, sudah luas sekali ya. Iya, tapi kita pengen tahu juga inovasinya seperti apa. Oh, begitu. Terus, nah ini kita ini temanku juga yang kemarin programmer. Oh, programmer. Coba kita Siap. cek ya, bener nggak ya? Mas Lantip, loh iya. Halo Mas Roni Lantip, nah ini loh. Koncoku ini Jawa sekali ini Mas Lantip ini ya. Waduh, tuh. Mas Roni ini programmer ya Mas ya? Wah, ini beliaunya itu suka bikin kode-kode. Oh gitu. Oh pantesan ini perpaduan yang atas belangkon bawahnya sneakers tuh milenial gitu ya. Betul. Biasanya. Oh iya sebentar. Ngapunten nggih, rumiyin. Nah, biasa Mas. Ampun repot-repot. Oh, hitam putih. Mas Lantip, nah pripun kabare sehat-sehat? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah saya. Nah, kalau misalnya teman-teman juga pengen tahu tentang program-program ataupun pemrograman, ini ternyata kalau kita belajar tentang aksara Jawa, ternyata sudah masuk ke pemrograman, kalau nggak salah begitu ya. Nah, nanti kita pengen bahas. Tapi sebelumnya, saya pengen tahu dulu. Kemarin terakhir itu kan ada Kongres Aksara Jawa. Ya. Nah, itu tuh kenapa dibikin Kongres Aksara Jawa itu kenapa? Terus apa yang kemudian tindak lanjutnya? Kalau cuman bikin program aja kan, ya wis selesai toh, gitu. Terus apa yang kemudian dilakukan sekarang ini? Oke. Iya, jadi kemarin dibikin Kongres Aksara Jawa itu sebenarnya tujuannya karena ini kan sudah masuk era digital. Ya. Lalu juga aksara Jawa kemudian sudah masuk ke Unicode. Aksara Jawa itu Unicode itu konsorsium untuk menentukan bahwa ini sebuah aksara itu diakui secara internasional dan harus diadopsi oleh semua font.
Oh, gitu. seluruh dunia. Seluruh dunia. Baik. Nah, sebenarnya itu udah diusulkan malah justru oleh orang luar. Ngapun. Loh, wah sameng anu lho niki, Repot-repot ngapunten lho lho. niki. Aduh, nuwun ya keseretan. cahaya ya. Oh, iya. Kok keseretan ki kanggo apa? Iki ra ono apa gudeg-gudeg ngono ra ono apa. Terus Mas. Ya, itu kan justru malah orang luar gitu kan. Jadi lalu kemudian tapi untuk ke Unicode itu kan syaratnya ada banyak. Jadi harus ada kitab-kitab apa saja, ada bahwa benar aksara itu ada gitu. Ya. Nah, kemudian dari kita juga kita juga maju gitu. Jadi itu dari tahun 99 kalau nggak salah. Lalu kemudian tahun 2000-an itu mulai kita ini aktif untuk masuk ke Unicode dan kemudian muncullah ide juga untuk ini harus dirumuskan nih standarnya gitu. Kalau ini sudah masuk ke Unicode, fontnya harus gimana, keyboardnya harus gimana, penulisannya seperti apa. Lalu dibikinlah kongres itu. Oh gitu. Jadi dari situ terus dibikinlah kongres. Iya. Terus sekarang tindak lanjutnya apa? Oke, Nah, ini. banyak Mas. Oh banyak ya. Banyak sekali. Misalnya satu yang jelas yang kita kejar, saya di Komisi 3 Mas. Sorry, Komisi 3 itu bagian digitalisasi. Iya. Nah, tugas kita kemudian merumuskan standar untuk membuat font. Karena untuk membuat font itu kan juga ada codingnya juga Mas. Iya. Itu codingnya harus gimana. Nah, itu kita bikin standarnya, kita ajukan ke SNI. SNI dulu, tingkat nasional. Tingkat dulu nasional, berarti ya? diakui Iya, oleh nasional, ini aturannya seperti ini. Nah, begitu juga dengan tata letak papan tombolnya untuk keyboard, baik untuk HP maupun untuk Untuk laptop, laptop. ataupun apa Itu namanya, tombolnya komputer gitu ya? aksara Ho di mana segala macam. Nah, itu masuk ke SNI juga. Nah, itu sudah masuk Mas, gitu. Oh gitu. Nah ini kalau misalnya kita lihat itu seperti ini, aksara Jawa. Kalau misalnya di bentuknya seperti apa sih Mas? Bentuknya gimana ya? Mungkin bisa diperlihatkan ke teman-teman. Oke, saya bisa perlihatkan. Iya. Ini contoh aksara Jawanya. Oh ini loh, Iya. udah bisa dibuat coding, iya loh. Iya tuh. Iya. Bagaimana kalau kodenya begini? Ini kalau kita teman-teman mungkin secara umum gitu ya. Iya. Tahu kalau ini adalah bahasa pemrograman Iya, untuk betul. bikin aplikasi, bikin apalagi website begitu Iya, ya. betul. Itu di belakangnya tuh seperti ini. Iya. Tapi biasanya kan pakai tulisan Latin, ya iya, kan, A B C betul. D 1 2 3 gitu. Ini pakai aksara Jawa. Aksara Jawa sepenuhnya. Ini nggak pakai editan Corel Draw atau ini? Apa Photoshop atau ini? Nggak tahu. Ini bisa beneran? Bisa beneran. Oh. Nanti bisa saya tunjukkan kalau mau. Oh, Mungkin diklik nanti ya. Iya, boleh. Yang keluar apa kira-kira? Oke, balik lagi ke tadi Kongres Aksara Jawa begitu. Terus kemudian tindak lanjutnya sekarang sudah bisa didigitalisasi secara nasional, sudah diakui. Internasional bahkan. Bahkan sudah internasional. Iya. Jadi untuk standar font sama tata letak keyboardnya itu standar nasional. Tapi kita kejar ke internasional. Untuk Unicode-nya itu sudah internasional. Artinya semua font ada aksara Jawanya. Tetapi bagaimana membuat font, nah itu memang belum jadi standar internasional. Nah itu yang kita kejar. Supaya itu juga jadi standar internasional. Kalau itu sudah, nanti dimanapun kita ngetik aksara Jawa hasilnya akan sama. Tidak ada yang salah-salah lagi. Gitu. Tapi prosesnya panjang ya. Panjang. Dari tahun 99. Iya. Wah, dahsyat ya. Panjang. Oke. Tapi kalau misalnya sekarang anak-anak muda bisa mengaksesnya nggak sih Mas? Atau harus seperti apa kalau misalnya mau mengakses aksara Jawa di handphone atau di web gitu? Bisa. Karena sudah masuk Unicode sehingga secara native istilahnya ya langsung aja gitu, itu pasti bisa ngetik. Permasalahannya tinggal tata letak keyboardnya aja. Iya. Jadi nanti yang perlu di-download keyboardnya saja. Untuk diinstal di HP atau di laptopnya. Oh ada keyboardnya sendiri? Ada keyboardnya. Ya. Kalau udah install berarti otomatis ketika itu sedang digunakan sudah beralih ke Jawa Aksara sendiri. Jawa. aksara Iya, Jawa ya. betul. Gitu. Susah nggak Mas? Kalau di Android dan di iOS sudah masuk juga? Sudah ada Oh, di sudah ada? Play Store maupun di App Store sudah ada. Kalau yang di Play Store ada banyak banget. Kalau di App Store salah satunya mungkin Aksaraya ya. Itu sudah standar ikut SNI kita. Oke, ya. Mungkin slide berikutnya. Oke, ada nah yang ini ngobrol-ngobrol. menarik. Iya betul, karena Mas Roni ini kan pemrogram atau programmer begitu ya. Pengaplikasiannya seperti apa Mas? Setelah kemudian mungkin ini di belakangnya ya,
Terus bentuknya seperti apa kalau misalnya aplikasi-aplikasi yang kemudian dibuat begitu? Ada banyak Mas, kita bisa bikin aplikasi apa saja. Tapi kita bicara soal digitalisasi ya. Jadi mungkin kalau misalnya sambil ditunjukkan begitu ke teman-teman atau pemirsa begitu. Siap. Jadi ini kita mulai dari depan aja gitu, kita bicara soal aksara Jawa. Jadi potensinya aksara Jawa karena dia sudah bisa dipakai untuk mengetik program, itu keunggulannya untuk keamanan. Gitu. Jadi kalau dalam programming itu ada mengamankan itu kan ada mengamankan datanya, lalu mengamankan kode sumbernya. Nah, konsepnya sebenarnya dari teks yang biasa diubah menjadi kode-kode gitu, sehingga orang tidak bisa langsung baca, lalu kemudian bisa jadi teks biasa lagi. Nah, kalau ini kemudian memakai aksara Jawa, itu tidak akan bisa di brute force. Gitu. Jadi kalau brute force itu kan bahasa umumnya apa Mas brute force? Brute force itu apa ya? Dipaksa lah. Dia punya daftar misalnya password gitu. Dia punya daftar password yang bisa dipakai orang, dia kombinasi dari kamus gitu 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dia bikin list panjang, itu dicoba untuk login. Gitu. Nah, kalau pakai aksara Jawa, satu, belum banyak dictionary-nya. Yang kedua, pemenggalannya itu kalau dia asal menggal, kalau dia asal menggal kan nggak jadi. Kayak gitu. Data linknya beda. Berarti ya. Makin ketat ya berarti ya. Jadi dari password-nya begitu dan sebagainya itu lebih aman gitu ya. Iya, betul. Oke. Ini dari sisi datanya sendiri gitu. Dari datanya sendiri. Kalau dari kode sumbernya juga penting karena kalau kita bikin apps kan kita bagikan ke orang lain. Itu sampai ke orang dia bisa dibuka kodenya seperti apa. Lalu dia jadi tahu cara untuk mengaksesnya gimana gitu. Nah, biasanya yang dipakai itu obfuscation. Jadi kode biasa terus diwalik-walik terus jadi huruf ada kapitalnya, ada yang kecil dan sebagainya gitu ya. Nah, itu sudah obfuscate gitu. Tapi tetap bisa dibaca. Lalu kemudian dikompil dia jadi binary. Formatnya binary. Tapi ada decompile, jadi bisa dibalikin lagi ke kode sumber. Makanya tadi saya tanya, kalau kodenya begini bagaimana? Terus orang masuknya ke sini ya. Orang yang ngerti aksara Jawa, dia bisa baca. Tapi dia nggak ngerti coding, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bisa coding, ini pasti coding nih, tapi apa ya ini Pak? Fungsi apa ini kayak gitu. Kali ini saya melihat ada pergerakan di Uma-umi di sana ya. Iya. Peruma-umian Indonesia. Peruma-umian kepo ini. Ada yang mau nanya? Pak, saya mau tanya. Saya nggak mau jawab Mas. Bahasa pemrograman ini kan coding itu kan juga digunakan dalam web developer ya Pak ya? Betul. Kok pinter ya? Kalau misalkan codingnya itu pakai aksara Jawa, itu buat kita ngedeveloping webnya itu bisa jadi bahasa lagi apa? Huruf Romawi nggak Pak? Maksudnya jadi bahasa yang umum gitu ya, tapi belakangnya pakai aksara Jawa gitu ya. Iya, menarik ini. Atau munculnya nanti tetap aksara Jawa juga di tampilan websitenya dan sebagainya? Itu tergantung kita. Jadi kan sebenarnya tujuan utama kalau kayak bikin web itu kan sebenarnya query ke database, lalu menampilkan ke depan, gitu kan. Nah, kalau di database isinya teks biasa, ya keluarnya akan teks biasa, Latin. Kalau di dalamnya aksara Jawa akan aksara Jawa. Tapi yang penting kode untuk memanggilnya. Nah, itu yang kita amankan. Kode memanggilnya pakai aksara Jawa, sehingga orang tidak tahu, ini manggilnya gimana sih, gitu. Passwordnya apa, kayak gitu-gitu. Gitu Mas, jadi lebih di situ. Kalau untuk yang ditampilkan di depan, bebas. Seperti apa. Bisa apa saja dan seperti tampilan pada umumnya itu juga sangat-sangat bisa. Bisa banget. Tapi belakangnya pakai ini. Wah, oke. Keren ya? Keren banget ya, gitu. Biar nggak gampang dibobol ini. Iya. Tapi yang pakai sudah banyak Mas, belum? Belum ya. Tapi ya komunitasnya bertambah terus ya. Bahkan katanya tadi sempat ngobrol-ngobrol di offer juga, tidak hanya di Indonesia yang pakai. Iya. Orang luar juga udah pakai. Keren ya. Ya wes kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Lantip dan kita juga akan bersama-sama lagi dengan rekan-rekan yang ada di sini dan kita masih berbicara tentang bagaimana kemudian inovasi yang kemudian dilakukan dengan aksara Jawa ini. Tetap di acara kesayangan kita semuanya, Jogja itu keren. Wis sinau buka-buka buku durung, Kang? Iki lagi arep
mulai mengkonek bar magang. Golek ngelmu iku uga diseranani kanthi prihatin. Weteng warekmu njalari pikiran dadi bundel, ora kena nggo mikir, mripate ngantuk, ora sida entuk ngelmu kepinteran. Drama boneka berbahasa Jawa yang dikemas secara menarik, menggelitik dan bernilai tinggi. Kuncung Bawu, setiap Senin jam 4:30 sore di TVRI Jogja. Istri saya itu beneran ya ibu-ibu. Kalau ketawa suka mukul, setiap hari nonton komedi. Kalau tangan nggak kejangkau pakai kaki bu. Di dalam badan yang kuat ada celana yang sehat. Kebaya merah. Kowe. Mbak dilihat dulu, ini kan kepala, badan, kaki. Kalau saya kan kepala, leher langsung kaki ini. Gimana pokoknya? Ganti pelarian, tikus liramu sing lagi butuh hiburan. Siap? Saya punya pantun seperti biasa untuk calon saya ini. Oke, lunga nang Inggris sangune watu. Watu iki. Ngopo ya tekan Inggris karo sangu watu, mau sangune duit ya. Watu gede digawa wong 7. Mbak ngebayi pesawat ya? Iki ketoke rada bengi iki ketoke tekan Inggris kok nggawa watu. Kongres Aksara Jawa hasilnya wis metu. Terus tekan kapan? Aku nunggu bukae atimu. Ya ora kebuka Mas, masalah mau modal watu. Wah iya alah. Ya wes, Mas Lantip bentak gawe. Ada pertanyaan apa untuk Mas Lantip? Mumpung beliaunya ada di sini. Iya, saya tuh penasaran. Pasti kan selama proses pembuatan ini pasti berliku-liku gitu kan ya. Pasti ada suatu tantangan yang begitu besar gitu. Setelah terjadinya adanya program ini itu ke depan ada kongres juga. Apalagi tantangan ke depannya itu? Tantangan ke depannya gimana supaya orang bisa semakin banyak yang memakai, Mbak. Semakin muncul di mana-mana. Itu tantangan itu. Makanya kemudian bikin bahasa pemrograman supaya muncul di coding, bisa apalah semua plang-plang juga kita kalau bisa pakai aksara yang benar. Sehingga nanti ke depan dunia mengakui bahwa aksara ini hidup. Gitu. Kalau itu diakui, ya udah nanti secara internasional masuk ke ISO. Iya. Gitu. Sama seperti bahasa Jepang. Kalau tadi saya juga cerita sama Mas Lantip, ternyata kalau bahasa Jepang kalau kita ngetik kan tulisannya sudah langsung kotak-kotak gitu ya. Ya. Nah, itu biar kita juga sama, aksara Jawa itu juga bisa ketika ngetik itu udah langsung ketemu aksara Jawanya. Terus bisa di bahasa Indonesia kan juga atau di bahasa Latin. Muncul translate-nya. Translate-nya. Nah, ngomong-ngomong balik lagi ke program yang dibuat Mas Lantip. Ini kalau tadi bentuknya kayak gini, terus hasilnya kayak apa, Mas? Hasil codingannya? Iya. Oh iya, oke. Saya kasih tuh lihat aja ya. Pengen lihat ya, kayak apa toh kalau misalnya hasilnya itu. Mungkin juga teman-teman di sini penasaran kalau tadi ada pertanyaan dari teman-teman, bentuknya itu kalau misalnya nanti di coding itu terus munculnya itu kayak apa? Oke. Ini apa? Tulisannya gitu ya? Iya. Jadi ini saya bikin aplikasi kamus, Mas. Ini sama seperti yang ditanyakan tadi. Kamusnya juga ngambil dari database. Ngambil dari database. Cuman kalau yang ini saya bikinnya codingnya pakai aksara Jawa, inputnya bisa pakai Latin, keluarnya tetap aksara Jawa. Kita coba ya, Mas ya. Yuk, siap. Semoga mau jalan. Wah, semoga mau jalan. Kalau nggak mau jalan nanti ditetah nanti ya kalau nggak mau jalan ya. Iya. Sebentar. Ini salah satu yang sudah dibuat oleh Mas Lantip. Iya. Yang kemudian
Ini dia. Ini dia. Jadi tadi program tadi kalau dijalankan akan begini Mas. Ini gimana biar bisa ya? Nggak bisa kelihatan ya. Nggak bisa kelihatan besar ya. Iya, tapi kurang lebih gitu. Jadi kalau kita masukkan satu kata, Di zoom. Bisa dibesarkan nggak Mas? Oh nggak bisa ya? kayaknya nggak bisa ya Mas. Nggak apa-apa ya. Iya, oke. Bisa kita katakan kata sudah gitu. Temen ya. Iya. Sudah. Oke. Nah, langsung keluar translate-nya dalam aksara Jawa juga. Oke, ini yang sederhana, yang kemudian jadi sebuah kamus aksara Jawa. Betul. Gitu ya. Jadi bahasanya bahasa Indonesia, di translate-nya sudah menggunakan bahasa Jawa. Berarti sudah itu apa? Bahasa Jawanya wis. Sampun. Wis sampun. Sampun. Ya. Jadi ini ada wis atau sampun begitu, tapi terus kemudian langsung di aksara Jawa Jawa. kan. Iya, gitu. Dan ini memungkinkan karena tadi itu sudah Unicode gitu. Sehingga di tempat manapun akan tampilnya sama. Oke, ini juga penting nih sebenarnya ya. Kalau misalnya kita pakai handphone terus kita nggak tahu ini tulisannya apa. Gitu. Iya, betul. Dibalik juga bisa, Mas? Bisa, nah itu yang juga kita sedang kembangkan. Jadi kita sedang bikin OCR namanya, OCR aksara Jawa. Jadi itu untuk scan. Jadi kalau ada aksara Jawa, betul. Kita scan, nanti jadi teks. Oh gitu, jadi kalau kayak di jalan gitu ya Mas, kan di Malioboro itu kok kayaknya ada yang keluar ngerti rada ngono ya, buka HP cetek loh, ini betul. Nah, gitu. Betul. Jadi nanti itu bisa sebarluaskan begitu ya, sehingga masyarakat mungkin jadi lebih gampang untuk mendownloadnya. Iya, sebenarnya sudah kita launching juga Mas, tapi baru versi web. Untuk apps-nya belum. Oh begitu, mungkin kalau kayak aplikasi lebih gampang ya? Iya pasti. Kedepannya mungkin aplikasi ya? Iya, rencananya begitu. Sekarang sudah sampai kemana? Atau pengembangannya sampai di mana? Berarti sampai sudah muncul website begitu? Atau bentuknya apa? Aplikasi yang hanya untuk terbatas oleh website orang? Sudah. Jadi di kongresaksaраjawa.id/salin saja, saya bisa buka ya. Siap. Itu oh ini nggak ada koneksi Mas. Ya, jadi di situ itu sudah ada dua bagian. Yang satu itu untuk mengubah aksara Latin menjadi aksara Jawa. Kita ngetik biasa aja bahasa Indonesia, nanti jadi bahasa Jawa aksara Jawa. Lalu ada OCR, jadi kita upload image ke situ, image-nya ada aksara Jawa, nanti jadi teks. Udah langsung pakai barcode itu ya, tanpa harus kita ngetik. Enggak harus ngetik, langsung aja image-nya diupload. Ada foto, diupload ke situ. Oh bisa? Bisa, mutret aksara gitu ya. Terus diupload ke situ, nanti jadi teks. Udah ke-detect ya? Keren ya ampun. Gitu. Sudah sampai sejauh itu ya? Iya. Ini saya malah baru tahu tuh berarti. Tadi apa websitenya Mas? kongresaksarajawa.id/salin saja. kongresaksarajawa.id/salin saja. Oke, siap. Seperti biasa. Mantap sekali. Teman-teman yang ada di situ. Iya. Sebenarnya sudah wae mau iki. Piye iki sampeyan sing takon iki? Ya Pak, mau tanya lagi Pak. Wah, pinter. Takon terus ada iki. Tadi itu kan berarti menyesuaikan sama kitanya juga tuh. Mau inputnya gimana, outputnya gimana tuh kadang kendalanya bagaimana Pak? Oke, kendala yang dihadapi apa kalau selama ini untuk coding dan sebagainya dengan menggunakan aksara Jawa? Oke, sebenarnya lebih ke sintaksnya. Jadi menghafalkan sintaksnya. Kan jadi baru tuh. Yang tadinya nulis function misalnya atau def atau apa, sekarang jadi fungsi misalnya gitu, dan itu aksara Jawa. Jadi lebih situ sih. Tapi kalau kita sudah terbiasa sih nanti akan lancar-lancar saja gitu. Tapi penggunaannya bahasa Indonesia berarti? Atau bahasa Inggris yang di aksara Jawa kan? Bahasa Jawa semua Mas. Bukan, maksudnya kan function itu kan jadi fungsi ya, misalnya. Itu tergantung yang bikin bahasanya. Kalau saya karena saya bikinnya function saya terjemahkan fungsi, ya jadi fungsi. Tapi kalau yang lain saya terjemahkan bahasa Jawa kalau ada bahasa Jawanya gitu. Oh iya, jadi biar lebih paham aja gitu. Iya. Oke, ada lagi nggak? Udah sih Mas. Cukup ya. Harap les-lesan apa ora? Gua ben ngerti, ben paham. Gampang nantilah. Tapi terus kedepannya seperti apa Mas? Maksudnya setelah mungkin website gitu yang jadi, terus aplikasi mungkin itu yang jadi tantangan atau mungkin harapan mungkin bagi teman-teman juga yang ada di rumah begitu untuk kemudian bisa di-download begitu. Betul. Sejauh apa sampai di mana gitu kemudian progres untuk menuju ke aplikasi itu? Iya. Ya itu tadi kayak misalnya untuk program yang OCR gitu ya Mas ya.
kita memang selalu berjalannya dari web base karena sekarang semua itu device apapun tuh sebenarnya ada browsernya, ada OS ada browsernya. Makanya kita pakai itu, nanti tinggal di-compile aja. Ini yang penting kita udah dicoba, udah bener semua. Lalu kemudian itu compile untuk jadi bisa jalan di Android, bisa jalan di iOS seperti itu, Mas. Jadi biar bisa masuk kemana-mana begitu ya? Betul, Oke, siap. Terakhir, apa ini ya? Harapan kedepannya seperti apa, Mas? Untuk kemudian kita bisa lebih memasyarakatkan lagi aksara Jawa ini. Oke, harapan saya yaitu semakin membiasakan saja untuk mengetik. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Itu penting itu. Iya. Karena sekarang kita sudah bisa ngetik pakai apapun gitu, laptop ataupun HP. Ketika keyboardnya sudah kita pasang, kita bisa ngetik langsung gitu. Salah nggak apa-apa. Nanti kan bisa saling mengoreksi. Nah, semakin banyak yang memakai, akan orang terbiasa untuk kemudian melafalkan ataupun menuliskan. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Lantin. Sama-sama. Thank you so much. Ini bahasa Inggris, aku karena programmer ya, pakai bahasa Inggris aja. Tapi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan akan terus berkembang begitu ya. Biar semakin banyak masyarakat yang kemudian bisa menggunakan aksara Jawa ini dengan semakin masif lagi. Amin. Gitu ya. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak untuk semua juga pemirsa TVRI Yogyakarta yang juga sudah menyaksikan acara kita pada sore hari ini dan juga tentunya kita masih berharap kita bisa bersama-sama kembali di acara kesayangan kita ini semua. Amin. Oke, kalau gitu saya Dita Ditya pamit. Saya Diana Novia pamit. Saya Lantit. Pamit juga, terima kasih. Ketemu lagi di acara kita berikutnya yaitu Jogja Itu Keren. Tapi pancen kodemu angel dipahami, ngomong wae kabeh apa anane ben padha penake. Tak upayake kabeh panjalukmu, tapi tulung ngerteni kahananku. Aku tutu turunan balungan gede sing warisane. Saben dina raimu petang dedek, marai siramu mat ati tambah ruwet. Kapera ketaten yen dilateni iso geger gede. Mbok ya sing ngebul senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok yo sing ngebul senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang-tandang, ayo kita healing. Rasa pusing-pusing,